Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Faris. Heboh kasus Lesti dan Biral. Setelah dilapor polisi, tiba-tiba dicabut. Apakah boleh memang laporan polisi begitu saja dicabut? Bagaimana dengan pembuktian KDRT? Karena kejadiannya kan banyak di dalam rumah. Apakah undang-undang KDRT kita telah memberikan perlindungan yang maksimal? Inilah Hot Room, sanksi tegas pelaku KDRT. Dan sebelum saya bertanya kepada para narasumber malam ini, saya tidak bisa berpikir tanpa minum kopi kesukaan saya dulu. Aduh, enak banget. Oke, pertanyaan pertama saya tujukan kepada AKP Nurma Dewi, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Halo Bu. Halo, selamat malam. Ya, pertanyaan pertama adalah, apakah yang dilaporkan oleh Lesti itu delik aduan atau delik biasa? Ya, jadi yang dilaporkan adalah masuk dalam delik aduan dan delik biasa. Jadi itu antara dua. Kita bisa semua proses, gitu Bang. Mohon izin dari Undang-Undang 23 tahun 2004, kemudian juga di Kitab Pasal ayat 44 itu jelas ya. Jadi fisik adalah yang mengacu di situ. Jadi kita menerapkan pasal demikian Bang. Izin 44 ayat 1. Demikian Bang. Pasal 44 ayat 1 itu setahu saya delik biasa, sehingga walaupun laporan polisi dicabut, tidak otomatis kasusnya berhenti. Apakah saya benar? Ya betul Bang, mohon izin. Tapi kemarin setelah kita kan 44 ayat 4 itu jelas itu adalah delik aduan. Namun demikian kita menaikkan, karena kenapa kita masuk ke dalam 44 ayat 1, mohon izin, karena memang fisik yang sudah ada visum. Jadi mohon izin Bang, kita sebenarnya sudah melakukan sesuai dengan aturan, prosedur yang kita lakukan. Karena dari mulai menerima laporan polisi, kemudian juga kita melakukan semua aturan yang sudah sesuai dengan SOP, ya. Jadi visum kita sudah lakukan, kemudian juga kita memeriksa saksi-saksi, kemudian juga kita sudah cek TKP. Itu aturan dan prosedural yang kita lakukan, Bang. Mohon izin. Oke, kasus KDRT biasanya kan terjadi di kamar yang indah atau di ruangan, dan saksinya biasanya tidak ada. Apakah bukti visum itu cukup sebagai bukti adanya KDRT? Ya, jadi untuk di KDRT, mohon izin mungkin untuk Bapak sendiri udah pakarnya. Namun demikian mungkin di sini kita bisa menjelaskan sedikit, karena memang di dalam laporan KDRT kita biasanya langsung memisum, apalagi fisik. Itu adalah bukti nyata bahwa itu sudah terjadi adanya tindak pidana yang terutama di pasal 44. Demikian Bang. Jadi untuk edukasi masyarakat, kalau seorang istri dianiaya oleh suami, apakah sebaiknya harus segera pergi ke rumah sakit dan ke polisi untuk mendapatkan visum? Dan apakah untuk mendapatkan visum dari dokter harus ada surat dari kepolisian? Ya, jadi demikian Bang. Kalau memang itu bisa dilakukan secepatnya, lapor ke kepolisian, diharapkan langsung lapor ke kepolisian yang terdekat terutama, nanti bisa ditindaklanjuti dengan kita membuatkan surat pengantar untuk visum ke dokter, ya, jadi ke rumah sakit yang kita rujuk. Kemudian juga kita yang mengantar untuk ke tempat rumah sakit yang di. Jadi harus ada surat pengantar dari polisi untuk mendapatkan visum dari rumah sakit? Ya betul Bang, izin.
Kalau si korbannya tidak punya dana, apakah kepolisian bersedia membayar biaya visum? Ya, betul. Jadi kita juga memang di situ ada jelas, kita juga memang semuanya sudah menjadi tanggung jawab kepolisian, Bang. Izin. Terima kasih. Yang kedua saya mau tanya ke Pak Agus Surono, ahli hukum pidana. Yang dituduhkan yang dilaporkan oleh Lesti adalah, setahu saya pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ya. Saya ingin sampaikan bahwa pasal 44 ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu adalah merupakan delik biasa. Artinya dalam kasus Lesti ini adalah merupakan delik biasa. Artinya walaupun dicabut, ada tidak adanya pencabutan itu proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya. ada atau tidak aja proses hukum berjalan. Ya, ada di pasal 109 ayat 2 KUHP, ada 3 alasan untuk dapat dihentikan proses penyidikannya. Satu, bukan merupakan satu tindak pidana. Yang kedua adalah tidak cukup alat bukti. Kemudian yang ketiga dihentikan secara hukum. Nah, ini tidak terpenuhi semuanya. Artinya proses hukum terkait dengan kasus tersebut bisa berjalan sebagaimana mestinya. Tapi yang paling fokus adalah bahwa karena ini delik biasa. Delik biasa, betul. Bukan delik aduan. Adanya perdamaian, adanya pencabutan laporan, tidak otomatis mewajibkan polisi harus menghentikan proses ini. Dan harusnya dibaik-baikin gitu ya Pak ya? Itu paling nanti bisa dijaga sebagai pertimbangan untuk diproses di pengadilan. Jadikan pertimbangan untuk meringankan, bukan untuk menghentikan proses penyidikan. Ibu Mariana, ya, sejauh mana KDRT ini sekarang sudah melanda Indonesia? Dan yang kedua, apakah Anda setuju seorang wanita yang korban sudah viral di mana-mana, semua rakyat simpati, tahu-tahu begitu saja dicabut? Coba, gimana Bu? Sebagian besar perempuan Indonesia dan para istri itu biasanya memaafkan suami pelaku KDRT. Sebagian besar? Sebagian besar. Walaupun mula-mula lapor, habis itu memaafkan? Ya. Jadi? Itu artinya ada persoalan rasa tidak percaya diri bagi para istri di Indonesia untuk melihat bahwa itu adalah sebuah ketidakadilan yang dia alami. Dan mereka tidak bisa membela dirinya sendiri. Tidak yakin dengan keadilan atau hukum yang ada. Karena antara lain tidak yakin atas hukum yang ada. Jaminan bahwa setelah melaporkan suaminya dia akan merasa aman dengan anaknya. Apakah rumahnya aman? Apakah ke depan tidak ada ancaman? Anda mengkritik polisi atau mengkritik siapa nih? Saya menceritakan pengalaman korban. Pengalaman korban? Ya. Itu maksudnya kurang yakin sama polisi atau kurang yakin sama pengadilan? Kurang yakin dengan sistem hukum yang ada, apakah bisa melindungi dia setelah dia melaporkan. Anda, sistem hukum yang ada termasuk kepolisian dan pengadilan? Anda lebih terperinci dong? Ya semuanya. Semuanya. Oke, kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Kalau suami tidak kasih nafkah sama istri dan anak, itu termasuk KDRT? Dalam tafsir dari kategori itu iya. Jadi harusnya jutaan penduduk Indonesia harusnya berhak membuat laporan KDRT. Karena banyak benar suami yang menelantarkan istri dan anak, kawin dengan istri kedua, ketiga dan sebagainya. Betul sekali. Budaya kita adalah budaya kekerasan dalam rumah tangga.